Shalom, silakan duduk. Selamat malam semua yang di Semarang, Indonesia. Tolong jawab suara saya bagaimana? Zoom misalkan Facebook, Ilya, kamu baca ya. Baik. Hanya ada satu hal yang paling sulit dalam hidup kita, dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Cuma satu, bukan dua, bukan tiga. Siapa yang bisa jawab? Nanti saya kasih sepeda, tapi minta Pak Joko. Ayo, hanya ada hal yang paling sulit itu cuma satu di hidup kita. Gak apa-apa jawab, cucu saya ini. Apa? Ayo, yang belakang pun boleh jawab. Salah gak apa-apa, gak dihukum. Elia gimana yang nulis? Aman. Ayo, hanya ada satu yang paling sulit dalam hidup kita, dalam perjalanan bersama Tuhan. Ada yang mau jawab? Menguasai diri sendiri. Hampir betul, 90% lah. Oke. Ayo yang lain jawab. Apa itu yang paling sulit? Ya, belakang. Mengampuni. Hampir betul juga. Satu lagi. Ya, menyangkal diri. Mengikul salib. Wih, jawabannya keren-keren. Calon pendeta semua. Luar biasa. Semua itu pasti akan terjadi. Menyangkal diri, pikul salib, mengampuni. Apa tadi saya lupa? Menguasai diri sendiri. Semua itu pasti akan. Ayo pemusik-pemusik ke depan sini. Jangan berdiri cepat. Ngapain kalian muter jauh-jauh sini aja jalan? Jangan malu. Duduk sini depan. Ya. Menyangkal diri, pikul salib, mengampuni, menguasai diri, itu pasti akan terjadi. Kalau satu hal ini yang saya katakan yang paling sulit dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, satu saja, mengerti kehendak Tuhan. Renungkan. Kalau saudara dan saya, termasuk mengikuti di rumah ya, bisa mengerti kehendak Tuhan di hidup kita masing-masing, maka menguasai diri itu tidak susah. Katakan amin. Ya memang itu kehendak Tuhan. Mengampuni itu tidak susah, karena memang itu kehendak Tuhan. Menyangkal diri, pikul salib pun tidak susah, karena itu kehendak. Nah, hebatnya Bapa di surga, kehendaknya untuk setiap pribadi kita ini keren sekali, saudara. Kehendaknya untuk setiap kita. Bahkan saya harus tunjukkan rahasia yang hebat ini. Jangan saudara terlalu sempit dalam berpikir. Tuhan Yesus Kristus, Yahweh Tuhan kita itu hanya untuk orang Yahudi dan untuk orang Kristen. Salah. Dia itu untuk semua umat manusia di dunia. Mbak Sinta resminya jangan. Ita ini bukan Kristen, tapi dia ada di sini. Ita, walaupun Ita ada di gereja saat ini dan Ita bukan Kristen, nggak apa-apa. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Yang jadi musuh utama Tuhan itu agama. Saya ulangi, yang jadi musuh Tuhan itu agama. Kok gak depan-depan amin? Agama apapun juga, termasuk Kristen Katolik, tidak pernah berasal dari hati Tuhan. 100% agama itu buatan manusia dan berasal dari si jahat. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena hanya di dalam agama orang membunuh orang yang tidak seagama itu tidak bersalah. Ini kan jahat. Lihat sejarah. Siapa yang membunuh pengikut Luther? Siapa?
Siapa berani jawab? Orang Katolik. Siapa pembunuh para pengikut Anabaptis? Pengikut Luther. Dan terjadi terus di Papua, di Timor, dan di Tanah Batak. Pernah terjadi pendeta dibunuh di dalam gereja oleh orang Kristen dari gereja yang beda. Sadis, ucap sadis. Jadi agama itu jahat. Maka itu satu-satunya perang yang tidak bisa berhenti sampai hari ini itu perang apa? Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Vietnam, ya setelah itu perang Teluk, perang Afghanistan, perang Korea dulu, perang Jepang dengan Tiongkok di tahun 40-an, bisa berhenti. Tapi perang agama nggak bisa berhenti sampai hari ini, terus berlanjut. Maka itu saya kembali lagi, sangat salah kalau ada saudara yang berkata firman Alkitab dan Yesus hanya untuk orang Kristen, hanya untuk orang Yahudi. Dia mengasihi semua manusia. Karena manusia itu anaknya. Maka itu jangan membeda-bedakan. Maka itu dari kesaksian Agus ketika kami di Nusa Kambangan tahu kasus itu, nggak peduli. Saya nggak tanya agama mereka apa. Tapi selama saya bisa buat sesuatu untuk orang lain, kerjakan tanpa tanya agamanya apa. Udah amin lagi. Jangan kotak-kotakan orang dengan agama. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Ternyata kehendak Tuhan untuk setiap kita, baik yang ngaku anak Tuhan maupun yang bukan Kristen dengan itu beda-beda, nggak sama semua. Jadi saudara bisa bayangkan manusia hidup sekarang di dunia itu 8 miliar, jadi 8 juta itu ukurannya miliar. Masing-masing punya kehendaknya. Dari mana saya bisa menemukan ini? Suatu hari ada orang ateis yang nggak percaya Tuhan. Mana kecil mau kemana? Loh, kok malu? Mau duduk mana? Nggak mau makan apa? Jack, ambil minum, ambil aja. Kalau ambil minum, kok sombong-sombong? Biasa. Dengarnya. Suatu hari ada orang ateis. Orangnya itu buat saya dia itu jenius, ya luar biasa. Saya kenal dia ya lumayan lama. Tapi tiap kali dia ketemu saya, pasti dia itu mati kutu. Karena kalau dia tanya yang nyeleneh, tahu kata nyeleneh, ya nggak tahu cari kamus. Tanya yang aneh-aneh macam-macam, Roh Kudus selalu bisa memberi jawaban. Nah, suatu hari belum lama, ya tahun lalu lah kira-kira, dia ketemu saya lagi. Oke, tolong jawab pertanyaan saya. Nah, dia itu paling nggak suka dengan yang namanya rohaniawan, pendeta. Dia itu kalau ketemu, kok bagus, mau jadi begitu? Kok kamu percaya kitab suci itu betul dari Tuhan? Kan semua orang bisa nulis. Itu banyak pertanyaan. Nah, tapi kali ini ajar dia tadi. Oke. Kalau ada 2 tim sepak bola dan dua-dua Kristen, lalu waktu mau bertanding mereka berdoa kepada Tuhan Yesus untuk menang. Tuhan jawab yang mana? Ayo, nggak bingung, coba bilang bingung. Nggak bingung sama sekali. Nah, saya jawab, baik Tuhanmu sing ngurusi bal-bal. Kalau
Tuhan pencipta alam semesta nggak pernah ngurusin sepak bola. Itu urusan timnya masing-masing. Coba yang rajin, latihan dan kuat, ambekane napasnya panjang, semuanya yang pasti menang. Dia angkat. Nah, terus saya bilang, sudah berapa tahun sih kita ini kenal? Kamu mau gak tobat-tobat tanya yang aneh-aneh? Untuk kamu anggap Tuhan segoblok ini. Otak kita itu kecil atau besar? Kecil ya, jangan di otak depan, otak ini gede. Tapi depan ini gak apa-apa nih. Seperti otak kecil belakang ini. Betul gak? Tahu Bapak? Nah, segede-gedenya Bapak, otak belakang kita tetap lebih kecil dari Bapak. Mau mikir Tuhan itu sama dengan kamu berusaha masukkan bola. Sepak bola itu bola sepak bola itu ke dalam botol, botol. Saya tanya, masuk enggak? Dia bilang bisa, tak pasti sih, coba. Dia ngotot terus entar. Setuju? Otak kita ini terlalu kecil untuk mikir yang maha besar, betul tidak? Yang tak terbatas, nggak nyampe. Ya, tapi saya senang ketemu dia. Tante ini yo, kapan ada pertanyaan lagi yo? Apa mau coba di? Saya bilang gitu. Tanya kalau kamu punya pertanyaan lagi. Karena Tuhan pasti punya jawab. Nah, dari situ kita tahu kehendak Tuhan untuk setiap pribadi itu beda semua. Jadi maaf, yang pertama tadi Bapak itu berkata apa itu yang paling sulit di hidup kita? Bapak itu jawab menguasai diri. Ya, yang sana bilang tadi mengampuni. Yang belakang lagi tadi bilang pikul salib menyangkal diri. Itu masing-masing kita. Maka itu di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar bagus. Bapa kami di surga, ayo dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, sampai di sini. Jadilah kehendakmu. Kata kerja waktu doa Bapa kami itu apa? Waktunya. Waktunya apa? Hari ini. Iya atau tidak? Hari ini. Present tense. Nah, itu yang luar biasa. Kita menemukan kebenaran ini. Berarti untuk 8 miliar manusia di dunia ini, Tuhan punya berapa kehendak? Ya, sejumlah orang di dunia ini. Amin. Amin. Rumah kafe. Kok semangat? Betul tidak? Nah, besok kita doa lagi, Bapa kami di surga. Berarti kehendak Tuhan untuk hari ini akan sama nggak dengan kehendaknya untuk besok? Beda. Dan hebatnya untuk 8 miliar manusia pun beda lagi semua. Mikir, ngeluh orang. Pusing nggak mikirin manusia? Kalau saya tanya iya atau tidak? Nah, contoh sekarang musim kemarau panjang. Tapi ada yang butuh kemarau nggak? Ada pabrik kerupuk, itu terima kasih. Jawaban yang jemur tembakau, jawaban yang menengahin. Dan itu loh Tuhan. Nah, saya coba lagi tanya, ya, tapi jangan ada yang marah. Dilarang nggak orang jual peti mati? Sok. Ayo, bakul peti mati sejarah no. Jawab dia jawab. Nah, salah apa orang? Nah, maka itu kalau ulang tahun jangan nyanyi panjang umur itu sah-sah sudah peti mati kalau mati panjang umur.
atau tidak? Dokter supaya kaya ngarepe apa? Padahal semua kita minta doa. Loh, ngerti nggak nih? Tuhan ngeluh? Tidak. Apotek musuh nggak ngerti aja ngomong kok. Sing dalamnya apa? Bukan wong loro. Obat. Loh ya atau tidak? Ayo kita pikir semuanya. Inilah hidup pengacara. Ayo, apa harapan pengacara supaya dapat hidup? Orang punya masalah. Padahal orang hidup kan nggak mau punya masalah. Betul? Polisi. Ayo, kamu bersih. Pokoknya polisi dunia itu polisi dia kabel. Apa? Nah, ternyata satu-satunya kelompok orang yang paling baik dan mengharapkan kita baik itu cuma maling dan perampok. Oh, sininya. Loh betul masalah. Loh inilah hidup. Anjoyo lagi sekali memang sedih ngomong. Loh betul. Ini fakta itu. Terus mau gimana? Ada yang bisa disalahkan? Loh saya tanya. Ada yang bisa disalahkan? Tidak. Yukis. Memang itulah fakta itu. Jadi hari ini ayo kita belajar tahu kehendak Tuhan untuk masing-masing kita. Dan kehendak yang hari ini tidak bisa kita pakai untuk besok. Nggak bisa. Tadi ada itu buyut saya. Saya tidak punya buyut besar. Shalom, mau kemana kamu? Mau minum? Loh, di luar tuh minum. Shalom. Minum apa ya para buyut? Ini cicit saya. Makasih. Sekarang ini lagi kehidupan. Betul? Kita nggak bisa menolak. Nanti kalau hujan datang, ya, si pabrik belum buka saat ini. Betul? Itu kita harus terima fakta. Jadi setiap hari untuk masing-masing kita ada satu kehendak Tuhan. Minimal. Kalau Tuhan melihat di antara kita dipercayai satu kehendaknya dan bisa menyelesaikannya sebelum sore, percaya nggak? Besok Tuhan memberi 2 jenis kehendaknya untuk kita yang bisa menyelesaikan satu kehendaknya. Besok kita bisa menyelesaikan 2 kehendaknya sebelum sore. Kira-kira lusa dikasih berapa? Dan seterusnya. Sekarang kita lihat dalam jenjang apa ya? Tingkatan-tingkatan. Kehendak Tuhan setiap hari grafiknya datar, turun, atau naik? Kita jawab. Pasti. Kalau datar, ya membosankan. Dari tahun lalu sampai tahun ini sama terus nih. Kalau menurun, hati-hati pun. Betul, ada yang salah di hidup kita ini. Jadi percaya kehendak Papa setiap hari itu pasti naik grafiknya. Cepat aja. Amin. Oke, sekarang kita buktikan. Setahun ada berapa hari? 365 hari. Pernah nggak saudara sadar? Kalau setiap kita hanya dapat satu kehendak Tuhan dan tiap hari kita setia melakukan kehendak,
Berarti masing-masing kita setahun itu meningkat berapa tingkat? 65. Berapa tingkat? 65. Itu suaranya tuh. 365. Tingkatnya 365. Wih, dhuwur orang. Kira-kira berani kalau di Semarang ada gedung dibangun 350 tingkat, terus kodong munggah. Lalu saya tanya, berani kalau ada gedung 350 tingkat, terus kita naik, mikir nggak itu saudara? Mikir. Ini kami di Jakarta tinggal di rumah anak kami itu lantai 38. Nah gedung itu sampai lantai 50. Tiap kali naik 8. Terus gimana tinggi lagi? Terus mikir kalau ada gempa terus ngerti maksud ini? Nah, apalagi kalau Tuhan melihat, apalagi kalau Tuhan melihat masing-masing kita itu dikasih satu kehendaknya, wih bisa mengerjakan sebelum sore. Terus besok ditambah 3, lusa tambah 5, lusa lagi minggu depan ditambah 7, terus. Wis itu mandiri, setahun jadi berapa itu? Ngerti maksudnya? Bisa tanya ngerti apa? Oh. Jangan ngomong. Ini salah si ngomong atau salah si ngelogi? Ngelogi, jujur, makasih. Bayangkan kalau setiap hari satu saja kehendak Tuhan yang kita kerjakan. Padahal Papa mau memberi lebih sesuai kapasitas hidup kita. Hari ini tanggal 4 Oktober. Kalau kita hitung, saudara mulai melakukan kehendak Tuhan itu 1 Januari yang lalu. Harusnya orang ngomong, jadi hari ini 200 berapa? 300. Pas 300. Kurang lebih. Kurang lebih sih pas. Lebih. Duit kurang lebih kan ini kayak harus pas kurang lebih. Timbui. Ojo timbui ya. Berapa? Itu. 276. Siapa sih itu? Biasanya duit paling. Nah, jadi dari 1 Januari lalu sampai hari ini 4 Oktober, kalau saudara melakukan satu kehendak Tuhan saja, berarti saudara sudah berikan 276 tingkat. Sekarang bayang, kalau ada di antara saudara sudah melakukan kehendak Tuhan rutin sehari satu sejak tahun 2020, tahun kemarin yang paling mengerikan dunia itu, mandiri, tingkat kilo. Ngerti maksud saya? Setinggi sekali nggak? Setinggi sekali nggak? Salah jawaban. Kasih 4 kali. Aku nggak ambil. Lu coba itu. Ayo. 2020, 2021, 2022. Nah, 3 kali 365. Cepat hitungan Pak. 365 kali 3 ditambah 276. Oh, sing ngitung istrinya toh. Oh, ketahuan nih. Terus apa kerja sama bagus. Ayo, 365 kali 3 ditambah 276. 1371. Wih, hotelnya jadi banget. Berapa? 1371 tingkat. Coba merem sebentar sampai di 1000. Itu kalau 1 Januari 2020 sampai 4 Oktober ini berarti kita sudah mencapai 1371 tingkat. Kenapa? Tuhan ingin kita mengerti konsepnya. Jadi seharusnya kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus itu dosa ngitung. Misalnya orang Semarang saya tanya, oh saya ketemu orang tua sekali misalnya. Ini mamanya Joyo 88. Nah misalnya ketemu orang tua saya, om kan orang Semarang. Om jadi Kristen sejak kapan? Pokoknya itu muda belum ada. Sekarang cari di Google, itu muda di
bangun tahun kira. Apa orang Semarang yang Tugu Muda bangun tahun kira awas. Ayo cepat cari di Google. Tugu Muda dibangun tahun berapa? Ojo sampai kesuan. Pola saya pun turun ganti. Bola lebih jauh lagi kok. Karena Tugu Muda jauh lebih muda daripada Lawang Sewu. Tahun berapa cepat Tugu Muda? 27. Google itu 1952. 1952. Nah, 1952. Jadi baru berapa tahun? 60 71. Nah, sudah tahun berapa jadi Kristen? Ayo nyebut tahun 2020 aja sudah 1371. Mundur lagi. Saya menjadi murid Yesus pertama itu 20 Agustus tahun 70. Hitungan DB. Puji Tuhan, Tuhan bawa terus hidup saya. Ada gagalnya namanya manusia. Pernah melorot juga pernah. Ada pernah melorot? Iya, kalau saya di tingkat 1371, ojo melorot jauh-jauh lah. Setuju? Ini sambil kita mikir loh. Ini yang Tuhan cari. Maka itu doa Bapa kami itu luar biasa. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Ingat, hanya ada satu pergumulan Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab. Hanya ada satu. Apa yang dia gumulkan? Gak soal duit loh, gak soal makan. Enggak. Apa yang dia gumulkan sampai keringatnya campur darah? Cawan, bukan dia. Bukan cawanian. Apa yang dia gumulkan sampai keringatnya campur? Masa sih lali kabel sampai kayak itu? Nah itu loh, bukan kehendak. Nah Bapak tadi melawan hawa nafsu diri sendiri. Bukan kehendakku yang jadi Bapak, tapi kehendak. Bayangkan kalau Yesus yang adalah Tuhan berjuang melawan egonya, melawan kedagingannya, melawan hawa nafsunya. Apalagi kita doyan duit begini. Amin. Gak percaya gak ada orang duit, gak ada duit. Betul tidak? Nah, jadi kalau Tuhan Yesus yang gak doyan duit aja bergumul melawan egonya, akunya, dagingnya, apalagi kita. Ngerti maksud saya? Berarti kita harus lebih apa? Harus sudah menginginkan ini. Berarti kita harus lebih apa? Lebih berjuang, mengampuni. Saudara jangan anggap main loh, ya jangan anggap enteng. Iblis itu paling gampang membuat kita. Coba kalau saya pilihkan ya, ayo jawab. Antara tidak mengampuni dan berzina, mana yang lebih kita utamakan, kita jaga? Kita Berzina. Betul? Kita sering anggap tidak mengampuni itu kecil, itu besar. Banyak ayat yang memberitahu kita kalau kita tidak mengampuni, maka kita langsung putus hubungan dengan Tuhan. Dan kita sering gagal di bagian ini. Kita bisa menang mungkin atas perzinahan, tapi ternyata sulit untuk hidup gak punya musuh. Betul atau salah? Saya tanya betul atau salah? Sampai kakek musuh bikin awas. Jangan berkata gini, Pak Gembala, saya saudara jemaatnya Pak Jeffrey, Pak Gembala, saya itu gak punya musuh, cuma ada 4 orang paling ketemu. Gak benci tapi malas ketemu. Ada gak orang seperti itu? Ini kan dijawab. Bertobat itu maksud saya menjawab. Nah, tidak mengampuni. Tolong dicatat ya. Tidak mengampuni itu pintu yang akan menutup semua jalan untuk bertemu.
maka itu iblis berhasil. Kok gak enak kenal ya? Tapi betul gak iblis berhasil? Bahkan maaf, pendeta pun ada yang belum bisa mengaku. Saya punya kesaksian tahun 80-an yang lalu. Nah, kebetulan saya tinggal di satu rumah, itu rumah kakak saya. Nah, ada gereja di dekat rumah kakak saya, nggak jauh dari rumah saya, rumah kakak saya. Saya lagi santai malam, tiba-tiba saya kenal seseorang, datang ke rumah dengan mengge-mengge. Saya nggak sempat tanya, saya langsung ambil air minum. Ada apa ini? Tunggu. Saya pikir ini dikejar mobil orang. Begitu dia bisa tenang. Koden, tolong jawab saya. Masih mengge-mengge tapi nggak separah itu. Ada apa? Saya ini baru ke gereja sebelah situ loh. Terus ada kesaksian. Nah, saya nggak kenal yang saksi siapa. Dalam kesaksiannya dia sempat mati berapa saat. Nah, setelah mati itu dia dibawa Tuhan ke neraka. Nah, ini buat saya kaget-kaget. Ternyata di neraka itu dia ketemu pendeta. Dia disebut namanya. Loh, sini kenal pendeta itu kode. Jangan ngomong, saya nggak mau kenal sobat itu. Kamu usah, saya bilang gitu. Awas ngomong. Terus kenapa? Lihat, kok ada pendeta bisa masuk neraka? Bisa aja, nggak ada jaminan kalau pendeta nggak masuk neraka. Setuju saya ngomong ini? Setuju? Bahkan dalam Matius 7 dikatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan, aku buat banyak mujizat demi namamu, aku berubah demi namamu, aku mengusir setan-setan demi namamu. Yesus berkata, hanyalah kamu para pembuat kejahatan. Ini kan hamba-hamba Tuhan. Saya tunggu. Pelan-pelan. Saya tunjukkan ayatnya, saya tunjukkan pada saudara. Makanya kalau saya sudah tunjukkan, saudara tidak bertobat, jadi selama jalan ke neraka ngomong. Serius. Tidak mengampuni itu jadi musuh. Nah, saya bacakan ayat itu, terus saya tanya. Nah, kamu kan kenal pendeta? Iya, saya kenal. Coba cek. Yang kamu tahu ada nggak yang orang berdiam mengampuni? Dia langsung duduknya berubah kayak gelosor. Hah? Ada apa ini? Dia itu dendam ada mertuanya. Nah itu pendeta. Ayo kita baca ayat. Sisi ini, tatanya ini dibacakan atau enggak? Karena kalau saudara sudah baca, gini. Kalau saudara belum tahu ayat ini dan saudara tidak mengampuni, terus urusan. Tapi kalau sudah dibaca dan tidak mengampuni, wanita nulis itu. Nah, saya kasih waktu 5 menit, saya belum kondisi. Nah, serius daripada saudara berdosa. Ayo milih mana? Saya baik kok, loh, enggak, amin. Saya baik kok. Nah, saya tanya, ayo, semuanya. Ayo Pak Dokter masuk juga, saya ikut baca ini. Ayo ajak masuk Shalom, gak apa-apa. Ayo, mau semuanya? Mau. Tuhan kau tahu loh Tuhan. Oke, bukan. Ibrani 12 ayat 14. Ini ngeri sekali. Ibrani 12 ayat 14. Maka itu saya katakan tadi, ketika setan mampu dan sudah berhasil membuat banyak murid Yesus, pendeta sekalipun, gagal melihat Tuhan. Gara-gara ini berusaha ngapain? Hidup damai dengan stop dulu. Apa kata lain hidup damai? Rukun. Apalagi? Gak punya musuh. Mengampuni. Apalagi? Gak duwe musuh. Gak duwe musuh. Apalagi? Gak jengkel. Ayo, saya tanya dulu ya, yang sudah menikah jawabannya kenceng-kenceng. Yang belum menikah, buka kupingmu baik-baik supaya kau mikir kawin nomor. Yang serius ini, ya ayo yang sudah menikah jawab semua. Yang belum menikah, loh bulan depan mau menikah, nggak apa-apa. Lebih baik ditunda dulu pada kamu berdosa.
Ini saya tanya sama mereka ya, betul atau salah kalau di dunia ini ada dua orang yang rajin saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Jawaban saya tanya kok, betul atau salah? Yang belum nikah masih nekat mau kawin? Serius saudara, saya ini abang Tuhan, tapi ini saya alami juga dulu. Ternyata yang namanya suami istri itu dua makhluk yang paling rajin saling menjengkel. Joko orang takut. Kenapa Bu Gembala? Takut jengeli ora. Takut begini, anjiran yang omai. Nah ini loh, saya buktikan. Suami istri yang sedang jengkel. Jengkel itu kecil atau besar kok dibandingkan dengan marah? Kecil. Tapi pertanyaan saya, suami istri yang sedang jengkel bisa doa bareng dengan apa? Wah, merasa doa bareng, delok rai jadi. Maka itu berusaha hidup apa? Nanti nggak punya musuh, nggak pernah jengkel dengan siapa-siapa. Jangan ada yang berkata gini, Pak Gembala, saya tuh nggak pernah jengkel, cuma ayo, lo betul atau tidak? Catat lo ayat ini, ngeri ini ayat. Wah, artis kita datang. Ya, coba mana? Kasih, mau pindahin. Ya. Oh, dua orang. Oh, masuk situ. Ini fakta. Saya baca lagi ya. Berusaha hidup apa? Damai dengan semua orang itu berapa? Oh, kebanyakan semua orang kebanyakan. Pokoknya. Nah, saya beri contoh. Poswaran ini termasuk kecamatan apa? Barat. Semarang Barat. Ada kecamatan ya? Saya bertanya, berapa jumlah penduduk Semarang Barat? Yang pendek apa? Aku tolak minta angkanya. Terus ngerti wakil. Kira-kira saya sebut angka, nggak apa-apa sebut angka. Berapa penduduk kecamatan Semarang Barat? Nyebutnya angka lah, nggak usah Google kesuwen ah. Berapa angka sebut? Berapa? 10.000. Oke, 10.000. Saudara Juta. Semarang Barat 5 juta. 156.252. Berapa? 160.000 jiwa penduduk kecamatan Semarang Barat. Jangan bilang gini, Tuhan, aku sudah berdamai dengan 162. 10.000 Gini ya, Tuhan, saya itu sudah berdamai dengan 9.959. Sidik itu Tuhan. Saya berdamai dengan semua orang. Mengusur Tuhan sampai jauh, nggak ditoleransi gitu. Cepetan jawab. Apa yang terjadi kalau ada di antara saudara yang nggak berdamai dengan semua orang? Saya baca. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Ini cara baca betul. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, nah ini yang penting. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak seorang pun akan melihat Allah. Saya tanya, kalau melihat tidak bisa, ketemu bisa nggak? Ketemu bisa nggak? Nggak bisa. Nah, saya beritahu, inilah satu-satunya ayat yang sangat dikenal oleh iblis untuk memisahkan hubungan gereja dengan Tuhan. Catatan. Saya ulangi, Ibrani 12 ayat 14 adalah satu-satunya ayat dalam seluruh kitab
yang dikenal oleh setan untuk memutuskan hubungan gereja dengan Tuhan Yesus. Saya tanya balik, buat setan memberi rasa jengkel di hidup kita manusia, itu perlu ngeden atau cuma jawab aja Pak. Perlu ngeden? Enggak. Dia sambil duduk mobil. Berarti ilustrasi ini langsung jengkel datang. Pagi-pagi suami istri bangun manis, doa bareng, nyanyi memuji Tuhan bareng, baca Al-Quran. Selesai, yang satu kamar mandi, satu masih di ranjang. Tiba-tiba di kamar mandi, mandi. Loh, saya tanya, bisa nggak? Bayangkan, harus bayar bareng. Loh, jatuh tidak saya tanya kok. Iya. Enggak. Nah, ini loh contoh kecil. Sering nggak itu terjadi di hidup kita? Aku berdoa manis-manis, gak ada apa-apa. Belum keluar kamar mandi bengok kayak begitu. Loh, kenapa? Jadi percaya ini ayat yang dipakai setan untuk memisahkan gereja dengan Tuhan. Catatan. Maka itu kalau setan mancing, tahu kata mancing? Mancing apa kita? Ayo mancing apa kita? Emosi kita. Langsung senyum. Terus ngomong, bener. Nah, kalau setan kita tantang begitu, mereka sih menggerak terus main. Katakan amin lah. Gampang nggak kalau begitu? Tadi malam saya diundang bicara di sebuah Zoom, judulnya menarik, sukacitaku penuh. Nah, terus saya mengajar, sukacita kita akan selalu penuh kalau kita selalu mesem kepada setan. Senyum-senyum, bukan sama mesem lain ya. Loh, kenapa? Cuma senyum aja setan kalah. Serius. Karena kalau kita senyum kepada setan, berarti setan nggak bisa melemparkan sampah sakit hati di dalam hidup kita. Senyum kok. Kalau dia lempar sampah sakit hati terus diterima, ini kok. Karena masih lebih cakep, betul tidak? Makanya hati-hati ya. Boleh nggak saya berkatain? Ada nggak sih orang jadi langganan kamu? Nggak enak. Misalnya ada nggak orang jadi langganan marah? Ada. Ada. Tapi nggak sini ya. Saya bertobat. Jadi suka diganggu itu belajarlah. Ya, untuk kita menang. Jadi catat apa yang membuat kita bisa terputus dengan Tuhan kita. Jawab, apa yang bisa membuat kita terputus dengan Tuhan kita? Tidak damai. Masih punya musuh. Ingat itu, ini bahaya sekali. Ayo semua kita jadi pemenang mulai hari ini. Siap? 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Oke. Oh maaf. Oh 1 gila. 11. Oh salah. 2 Korintus jangan bukan pada Inggris sih. Coba 2 Korintus 1 ayat 11. 2 Korintus 1 ayat 11. Ini bos, tolong papa, ayah kamu baca di situ ada. Oh pasal 2 Korintus 2. Ada nggak? Lihat ini. Lihat, kamu lihat. Ada nggak? Masih 2 Korintus 1 ayat 11. Oh, belum. Nah ini dia, betul. 2 Korintus 2 ayat 11. Maaf aja. Ayo kita baca sama-sama. 1,
1, 2, 3. Supaya sama setan itu jangan berpaling keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Oke, hanya ada satu cara yang sampai hari ini paling mudah saya temukan untuk mengerti firman ini, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Begini, siapa yang suka pertandingan bola? Ada nggak? Ada toh? Nah, 2 Korintus 2:11 ini ada satu tim bola melakukan gol bunuh diri. Goblok atau pintar? Goblok atau pintar? Nah, kalau saudara ngungkungin setan, gol bunuh diri. apa? Gol bunuh diri. Itu gol bunuh diri. Karena saya itu nggak begitu suka, tapi anak-anak saya banyak yang suka. Waduh, kalau sudah nonton film apa itu juara dunia yang berkat itu, terus ada timnya yang mereka sukai melakukan gol bunuh diri, itu misalnya bisa berhari-hari loh. Sampai saya tanya, lo kok bola bukti kiri, terus lewat kok. Aku betul aku. Pernah dia ketemu orang kayak begitu? Nah, ini loh gobloknya. Maaf. Ya, setan kok menguntungi gendeng. Boleh saya ngomong kalimat ini? Jangan menguntungi setan, goblok. Setuju? Tapi ada loh. Aduh, banyak ada lagi. Jangan dulu apa sama. Maka itu hari ini kita bertobat. Setuju? Nah, salah satu cara kita menguntungkan setan, dan kita nggak mau mengambil. Coba mulai ayat 9, 2 Korintus 2 ini, ayat 9. Paulus ngomong begini, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat ini kepada kamu. Jadi 2 Korintus itu ditulis alasannya ini, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Kak Yoyo dan keluarga, ya, mama, tante, siapa yang ikut rame mengikuti film Abraham Diskon Lisan? Ngikuti ya? Lalu saya tanya, saya nggak tanya nonton, aku nggak nonton. Saya cuma tanya, jadi ngikuti nggak berita? Terus ada satu anggota DPR pusat melarang. Iya enggak? Itulah pokoknya luar biasa. Nah, Yoyo, kalau Tuhan izin, saya kenal cucu saya yang dipanggil Tuhan 24 September ini. Itu anak hebat. Saudara dan saya adalah anak cucunya Abraham, betul. Dan semua kita wajib mengikuti ujian akhir Abraham. Mangan bercontoh. Semua kita yang mengaku murid Tuhan Yesus harus mengikuti ujian akhir Abraham. Saya tanya, his only son, the family, yang diminta itu Ishak. Ishak itu nggak harus Ishak betul, laki, anak, nggak harus. Pokoknya sesuatu yang paling berharga di hidup kita itu dengan uji kita. Maka itu Tuhan nggak suka kita punya Tuhan yang lain kecuali Dia. Amin. Nggak suka. Saya belajar hidup saya ini sih nggak ada yang sayangi betul kecuali Tuhan. Karena ini penting untuk menguji kamu. Apakah baca? Kamu taat. Apakah? Jangan kamu aku dong. Apakah aku
taat dalam berapa hal? segala sesuatu. Salah satu itu piro? Kabeh. Enggak ada tersisa. Ayat 10. Ayat 10. Sebab itu awas dengan kemudian. Sebab barang siapa yang aku ampuni, kamu yang ini untuk kita, Paulus yang ngomong. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, terus Paulus bilang, aku mengampuninya juga. Ini luar biasa. Gembala pemimpin harus seperti ini. Kalau ada yang kita pimpin, buat saya kalau punya anak kayak gitu tak blender habis. Atau diformali jadi pacar. Maaf ya. Kalau ada yang kamu ampuni, maka pemimpin harus mengampuni. Sebab ini kalimat ini kan. Sebab jika aku mengampuni. Terus Paulus ngomong gini, seandainya ada yang harus aku ampuni. Saya beri pertanyaan. Berarti menurut saudara yang di rumah juga, Paulus ini punya musuh nggak sih? Orang. Lalu dia ngomong, seandainya ada yang harus aku ampuni. Loh, punya musuh enggak? Ya, ngono jawabnya. Maksud dia nulis sendiri Ibrani 12:14, maksud dia melanggar sendiri. So bisa ngomong. Dia nggak punya musuh. Seandainya ada yang harus ampuni, ini mengharukan sekali Paulus. Maka hal itu kubuat oleh anak kamu di hadapan Kristus. Artinya apa? Jadi tumbang. Betul kan? Aku gak pernah punya musuh, tapi demi kamu aku pasang badan. Ini luar biasa. Maka itu hari ini, sebelum kita selesai di ibadah ini, apa namanya sih? Itu spesial ya. Spesial. Jadi saudara dan saya tidak boleh meninggalkan ibadah spesial ini. Masih punya koleksi musuh. Bukan enak dengan koleksi musuh. Ada nggak orang punya koleksi musuh? Coba bagaimana ya capek aku. Ada memang, saya tahu. Tapi hari ini selesaikan. Bukan selesaikan. Semua kumpul selesaikan. Bukan itu maksudnya. Artinya apa? Saya baca lagi. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus ampuni, maka itu buat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Kita pasang badan, kita jadi. Kalau Agus bisa bebas dari hukuman mati, baru gerasi ke-6 yang diterima oleh Presiden. Nanti Presiden pasang badan. Ya Agus, aku turunkan hukuman. Itulah Tuhan Yesus untuk kita semua. Amin. Nah, baru ayat 11-nya. Baca lagi ayat 11. Supaya iblis jangan. Nah, saya tanya balik. Jadi kapan iblis dapat untung dari gobloknya kita? Ayo. Kalau aku tidak mengampuni, maka iblis yang untung. Waras sopor. Masuk anak Tuhan mengunjungi setan, gak mengunjungi bapak ini. Nanti pertanyaan ini, loh ya kok tidak? Masa kita menguntungkan setan? Harus kita menguntungkan bapak kita. Tapi inilah fakta yang harus kita kerjakan dalam hidup. Dan kalian diuji. Jadi nggak tahu dia ngikuti nggak ya, diuji. Berat pada ujian. Nah, hari ini semua kita ambil keputusan.
untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mau seperti itu? Harus. Pilihannya cuma satu, iya atau tidak. Nggak ada bilang, tak coba ya Tuhan, nggak ada kata itu. Harus tegas, iya atau tidak. Berbahagialah kerajaan surga dan berbahagialah kita semua. Kalau semua kita selalu berkata, iya Tuhan, jadilah kehendak. Mau mengikuti doanya Tuhan Yesus? Bukan kehendakku yang jadi, tapi ayat terakhir Efesus 5:17. Ayat terakhir Efesus 5 ayat 17. Roh Kudus, hari ini kami mengambil keputusan untuk berubah. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah aku, kamu lagi ulang. Sebab itu janganlah aku bodoh. Stop dulu. Ternyata di hadapan Tuhan, orang bodoh itu bukan orang yang gak sekolah, tapi orang yang tetapi 1, 2, 3. Tetapi usahakanlah supaya aku mengerti kehendak Tuhan. Jadi buat Tuhan, orang bodoh itu bukan yang gak bisa baca tulis, gak bisa hitung-hitungan matematika. Orang bodoh itu di mata Tuhan adalah orang yang gak bisa mengerti kehendak. Saya balik ke depan. Jadi minimal ada berapa kehendak Tuhan kita setiap hari? Minimal ada berapa? Kalau kita dianggap pintar oleh Tuhan, hari ini belum sore sudah menyelesaikan kehendak Tuhan itu, besok ditambah berapa? 1 lagi jadi 2 dan seterusnya. Nah, maka itu saya katakan, kalau sejak tahun tubuh muda belum dibangun, kehendak Tuhan 1 terus setiap hari sampai minggu, berarti kita apa? Jadi susah benar. Betul? Pintarnya. Jadi kalau ada profesor hebat, tapi dia nggak ngerti kehendak Tuhan, maka dia dapat Tuhan ya. Mau berubah hari ini untuk mau mengerti kehendak Tuhan, berusaha. Nah, pasti ada yang tanya, terus gimana dong caranya bisa mengerti kehendak Tuhan? Gampang, tenang, gampang. Apa itu? Buang kehendak kita sendiri. Tuhan tidak bisa memberitahu kehendaknya kepada kita kalau Tuhan tahu kita mesti punya kehendak. Saya beri contoh ini anak muda ini. Ada anak muda, tertarik dengan 3 orang karena mungkin pacaran ngobrol. Ya betul. Doanya gini, Tuhan, saya tuh tertarik pada 3 orang. Ini kan nonton yang mana? Itu nggak akan dijawab. Selama kita masih punya pilihan, Tuhan nggak akan jawab. Doalah cari kehendak Tuhan, puasa sampai garing, Tuhan nggak akan. Kehendak Tuhan selalu dinyatakan ketika kita netral, nggak punya pilihan. Juga begini, ada yang mau cari rumah, cari kontrakan rumah, atau saudara ingin beli rumah. Saudara saya bilang, berapa? Tuhan, saya tertarik dengan 3 rumah itu. Kira-kira yang mana untuk kami? Apanya? Ngerti? Saya tanya. Jadi, bagaimana cara kita bisa ngerti kehendak Tuhan? Oh, kaget, maaf. Jadi gimana cara kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Buang kehendak kita sendiri. Datanglah ke hadapannya dengan kondisi 0, nggak punya pilihan. Nah, ini kesaksian sedikitnya. Sebelum saya pindah ke Papua, saya itu sudah nyaman dan sudah mapan pelayanan di luar negeri. Sudah sekian belas tahun, enak sekali. Sudah punya izin tinggal di Australia, tapi saya nggak punya kehendak untuk mau tinggal di mana. Pokoknya Tuhan nyuruh kemana saya ikut. Agustus tahun 89, waktu saya di Pasadena, California di Amerika,
Saya dapat buku judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Saya humor, kok bukan From Jerusalem to Indonesia? Ada apa Irian Jaya? Begitu saya baca, wih, hati saya bergetar. Tuhan bilang, Daniel, kamu ke Irian. Saya nggak pakai doa dulu, nggak pakai tanya Tuhan dulu, nggak pakai minta konfirmasi, tidak. Begitu suara itu saya dengar, langsung saya tanya, kapan saya berangkat? Karena saya nggak punya pilihan. Jadi untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, cuma satu syaratnya. Apa tadi? Tuhan kehendak, ada pilihan. Maka itu Abram bisa dipilih oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah orang tuanya, meninggalkan sanak saudaranya. Karena Abram nggak punya pilihan, nggak punya pilihan ke situ, ke sini, tinggal di sini, nggak ada. Jadi ketika Tuhan datang kepada Abram, langsung dia berangkat. Coba saya tanya, waktu Yahweh Tuhan datang kepada Abram sudah kenal nggak siapa Yahweh Tuhan? Bayangkan. Ayo saya tanya, kalau saudara di Semarang kenal seorang pendeta, ya, jadi sependeta-pendetanya seorang pendeta, ya pendeta apa itu? Ya cepetan jawab pendeta apa ya? Sependeta-pendetanya seorang pendeta tenangan. Malam ini Tuhan bilang, hai hamba, besok kamu ke bandara Hayani, bawa keluarga. Wajar nggak tanya, kemana Tuhan? Wajar nggak? Tanya, Tuhan kemana? Tuhan jawab, enggak. Coba pakai takut. Ayo berangkat atau doa dulu? Ayo. Nah, ini pendeta loh, bisa kenal loh. Doa dulu. Abram itu nggak kenal, bisa nurut. Aneh atau tidak? Tidak, untuk yang tak punya pilihan. Yang udah baik, enggak ngerti. Maria, saya selalu kalau bicara kehendak Tuhan ketaatan, selalu ngambil dua contoh ini, Abram dan Maria. Zaman Maria hidup, manusia belum sebanyak ini, betul? Tapi tetap ada banyak gadis nggak zaman Maria hidup? Ada. Loh, pernah nggak saudara tanya, kok ujuk-ujuk Maria? Gitu. Saya punya ilustrasi begini. Zaman itu loh, ada orang hamil sebelum nikah, apa hukumannya? Mati. Bukan dilempar apem, enak nggak ada apem. Gini, misalnya hari itu Tuhan ngomong gini pada Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum nikah. Nggak nyebut nama orang, nggak nyebut nama tempat. Pokoknya kamu turun Gabriel, bis. Saya tanya, kira-kira Gabriel perlu waktu berapa tahun? Mundur balik menaik. Hari ini turun, gadis-gadis, siapa mau ambil sebelum nikah? Keliling Semarang, keliling, nggak ada. Pulang ke surga, besok turun lagi, pindahkan Demak. Gadis-gadis siapa mau ambil sebelum nikah? Demak nggak ada, pindah ke Kudus. Kira-kira Gabriel perlu berapa tahun? Ngerti nggak pertanyaan saya? Kok Tuhan langsung nunjuk siapa? Maria di Nazaret. Maka itu Abram Maria cuma sekali. Kok Maria Gabriel cuma sekali turun. Saya mau tunjukkan ada ayat harus. Coba buka 1 Lukas 1:38. Saya tuh bersyukur pada Roh Kudus ngajari untuk hal yang sepele. Dan saya tahu hal-hal yang ini nggak ada di sekolah teologi manapun, nggak ada. Cari saja. Lukas 1:38. Ini yang saya bingung. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pertanyaannya, perlu nggak Tuhan nambahkan firman? Lalu Gabriel meninggalkan Maria. Jawab, perlu nggak? Enggak, soal kita tahu, ya nggak mungkin Gabriel nungguin Maria sampai melahirkan. Itu jadi bidannya. Jawaban, ya orang. Lu ya toh, ya, tapi ini tertulis.
tulis. Saya tanya, iya kenapa? Tuan juga tanya, ya kenapa Daniel? Saya garuk-garuk, iya kenapa? Jawabannya itu, maka itu nggak ada di sekolah teologi manapun. Ini cuma guru Roh Kudus yang saja. Ternyata Gabriel itu juga mikir, kalau aku Maria dikongkon hamil sebelum nikah itu juga mikir. Maka itu begitu Gabriel tahu jawaban Maria siap hamil, langsung budal ke surga. Begitu Maria berubah pikiran. Lu serius? Maka itu juga ketawa maka bisa Gabriel itu. Lu pikir gak kira-kira? Lu hebat ya Roh Kudus itu. Gabriel aja sampai mikir loh. Maka itu nama Maria itu bagus. Apa artinya? Maka itu kan ada yang punya nama Maria tapi dibuat bagian Mario. Maria Opo ini. Keren ya poin ini. Gabriel aja mikir. Serius, tahun 74 saya nggak ada. Waktu saya mau persiapan apa nggak tahu. Tiba-tiba aku tanya ibunya, seandainya kamu tuh Maria, aku tahu kamu tak akan nurut, tapi kamu pasti minta syarat. Iya. Nah, saya muncul syarat. Nah, saya ingin semua saudara yang belum pernah tahu konsep ini, hari ini jadi Maria, taat hamil, tapi harus ada syarat. Kalau saya syaratnya gini, Tuhan, nomor satu, saya cuma minta dua. Nomor satu, beritahu Yusuf supaya saya nggak ditinggal. Ayo, saya beri pertanyaan. Segoblok-gobloknya Yusuf mana? Nyenggol enggak, peluk enggak, nyium enggak, atau hamil? Ayo mikir. Lu cepetan jawab. Kira-kira Yusuf sebaik-baiknya Yusuf lu ya. Lu ngerti nggak pertanyaan saya? Nah itu saya nggak mau ditinggal Yusuf. Tuhan jawab Yoris kan diberitahu ke Yusufnya lewat mimpi. Nah ini nomor 2 yang Tuhan nggak jawab ke saya. Saya siap hamil Tuhan, tapi proses yang besar, orang nggak tahu. Loh, itu kan saya kalau Maria. Maka itu masing-masing coba mikir. Kalau saudara Maria minta syarat apa? Karena risikonya besar kali ini. Apa risikonya? Mati. Maria adalah orang atau pribadi yang tidak punya pilihan. Maka itu Maria bisa berkata, sesungguhnya aku ini adalah, ayo jawab, baca. Jadilah menurut mau berubah untuk jadi seperti apa yang maksudnya Maria. Antonio dan semua keluarga besar memang sulit menerima kenyataan meninggalnya anak pertama kali. Tapi Yesus